Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini pernah ada yang ngepost sesuatu tapi ternyata pas dipikir-pikir ternyata itu hoax. Apa pernah komentar karena kalian emosi jadi kata-katanya tuh kurang bagus gitu loh. Nah, teman-teman itu harus hati-hati karena dalam Islam bukan cuma tindakan kita yang dicatat, tapi juga kata-kata dan bahkan ketikan kita. Nah, topik yang kita hari ini akan bahas adalah sesuatu yang relate nih pada saat ini. Di era media sosial kita harus adanya kewaspadaan bersikap. Nah, dalam Islam kewaspadaan bersikap itu ada rinciannya atau ada penjelasannya. Nah, sekarang saya sudah bersama Bapak Wahyudin yang hari ini akan menjelaskan apa sih itu kewaspadaan bersikap dalam Islam. Jadi kewaspadaan itu sebetulnya hati-hati ataupun jaga-jaga lah. Kalau kita sebetulnya harus tahu kesadaran itu tentang kewaspadaan atau hati-hati itu terbiasa dalam kebiasaan kita membaca Al-Quran sebetulnya isti'adzah ya. Dengan kata lain bahwa ada juga nasihat Jawa hati-hati lan waspodo, artinya bahwa kita itu harus eling, punya kesadaran diri sekaligus memahami unsur-unsur tantangan dan bahayanya dalam kehidupan ini ya. Jadi bisa diartikan ketika kita memahami hati-hati lan waspada itu artinya kita eling ya, eling dengan yang maha kuasa. Kemudian kita waspada, hati-hati juga dalam bersikap pergaulan ya. Terlebih dalam kehidupan yang sekarang serba canggih ya. Di medsos, di online kita menggunakan komunikasi yang lebih cepat kan, kemudian kadang terperangkap pada hoax ataupun fitnah yang menyebar. Maka di sini artinya secara totalitas bahwa kita itu sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan itu harus bisa dipertanggungjawabkan, baik kita kepada Allah, kepada sama manusia. Perlunya sikap hati-hati dan waspada. Kaitannya dengan kewaspadaan kita, artinya eling dengan Allah itu sebetulnya saat sekarang itu penting sekali. Menggugah kesadaran di saat manusia memasuki bulan Ramadan itu membangkitkan rohani, kita menumbuhkan kecerdasan spiritual, kita harus lebih meningkatkan keimanan, ketakwaan di saat-saat Ramadan ini. Artinya evaluasi kesadaran diri kita untuk eling kepada Allah, memahami kewaspadaan ini banyak sebetulnya diingatkan oleh Allah ya. Kalau kita lihat di dalam literaturnya Imam Ghazali saja tentang ada satu kitab yang pembahasannya Al-Adhkar wa Da'awat. Begitu juga Syekh Nawawi dalam kitab Al-Adhkar yang beliau berdua itu mengutip umpamanya contohnya fadhkuruni adhkurkum. Artinya ayat ini mengingatkan bahwa kita semuanya itu harus eling, harus ingat, punya kesadaran diri dan eling kaligus di Allah ya. Maka ingatlah, elinglah, zikirlah, ingatlah kamu semuanya itu kepada aku, kata Allah, pasti aku akan mengingatmu. Dalam kategori bahwa taatlah kamu kepada Allah, sembahlah kamu kepada Allah, beribadahlah kamu kepada Allah, memintalah kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rahmat, maghfirah, ampunan serta pertolongan dalam kehidupan ini. Itu yang kita tuju, mengapa kita harus waspada dan eling agar kita itu mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita, terutama anak-anak muda yang dalam kehidupan penuh tantangan. Nah, kira-kira nih Pak, karena kita kan anak muda pasti kadang-kadang meleset. Kita udah selalu ingat-ingat nih gimana caranya kita waspada. Tapi karena pengaruh dari teman, dari lingkungan, itu kan bisa membuat kita jadi berubah gitu loh, kayak sikapnya jadi
tidak sehati-hati dulu. Nah, kira-kira dari Bapak sendiri ada tipsnya nggak buat anak-anak muda? Iya, jadi anak-anak dalam kehidupan tantangan yang serba berubah, kita itu harus memahami bahwa kehidupan ini memang berubah, tapi esensi dan tujuannya tidak. Jadi caranya saja. Contoh ya, dulu saya itu kalau zaman anak-anak dibangunkan sahur itu lewat kentongan. Kemudian melalui teknologi ada pergantian sirine. Belum kemudian anak-anak kampung yang membangunkan sahur-sahur dan sebagainya. Sekarang lebih canggih lagi, artinya ada sirine, ada kita diingatkan bangun sahur lewat HP yang kita miliki masing-masing. Itu sebetulnya kalau tujuannya kan sebetulnya kita bangun untuk sahur, tapi caranya itu macam-macam. Sama halnya kita pergi dari sini ke umpamanya Surabaya ataupun ke Jakarta, bisa melalui dulu ada bis, kemudian sekarang ada kereta cepat ataupun melalui penerbangan dan sebagainya. Kalau kita melihat perubahan-perubahan itu pada aspek cara, bukan pada esensi dan tujuan hidup. Jadi tujuan hidup itu tetap. Makanya di sini itu perlu kita menumbuhkan kesadaran bahwa kita itu adalah makhluk Allah yang dikasih piranti dengan akalnya, ada tuntunan agama. Nah, yang jadi masalah itu di sini, kita itu kadang begitu tantangan ini banyak, kita itu terhipnotis, terhedonisasi terhadap sesuatu yang kemudian melupakan diri kita untuk ingat banyak kepada Allah. Banyak bermain, banyak game dan sebagainya. Sementara untuk kajian keagamaan ataupun kita membuka untuk pemahaman kita meningkat dalam masalah keimanan itu yang jarang. Jadi literasinya yang kurang sekali. Kemudian pengaruh-pengaruh sesuatu yang negatif dari bermedia yang tidak bagus penggunaannya menjadikan kadang krisis akhlak dan sebagainya. Ini hal-hal karena sifatnya teknologi itu bisa positif dan negatif tergantung pada siapa yang bisa menggunakannya. Maka sikap kita tentang memahami yang demikian ini, kita kembali bahwa memahami esensi dan tujuan hidup kita ya, untuk beribadah kepada Allah dibutuhkan sikap istiqomah. Artinya kita taat pada asas, taat pada agama, kemudian punya tekad, komitmen yang kuat dalam menghadapi tantangan itu. Tentunya dibutuhkan pemahaman-pemahaman agama. Maka kita bersyukur belajar agama banyak di sekolah ini, yang kemudian diharapkan kita mempunyai kontribusi yang baik untuk diri, untuk masyarakat, dan kemanfaatan untuk yang lainnya. Jadi sekali lagi bahwa kita kembali kepada tujuan semula kita, esensi tujuan itu tidak akan berubah, tetapi perubahan itu hanya pada cara. Otomatis kita gerak maju, dinamis dengan perubahan itu tanpa merubah dari stabilitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Berarti waspada itu bukan berarti curiga berlebihan ya Pak. Jadi lebih ke hati-hati dan kita bijak dalam bersikap. Masya Allah, obrolan hari ini berdaging banget ya teman-teman. Jadi buat teman-teman kesimpulannya adalah, jadi anak muda muslim itu harus cerdas, bijak, dan gak gampang terprovokasi oleh lingkungan dan teman-teman kita. Ingat, setiap kata dan postingan kita itu ada tanggung jawabnya. Mungkin itu saja dari kami. Saya Amanda Putri Rahma, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.